kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang menghidupkan kembali sang bintang. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadan. Perkenalkan, nama saya Fahira Amalia. Perkenalkan, saya Isya Rizka Yusuf. Perkenalkan, saya Aulia Rahma Putri Wijaya. Perkenalkan, nama saya Ferza Olanda. Menghidupkan kembali seseorang dengan sisa tubuh berarti menciptakan suatu individu baru yang memiliki susunan sama dengan orang yang telah meninggal melalui teknik kloning. Nah, teknik kloning ini bukan membangkitkan orang mati secara lain, melainkan menduplikasi materi genetik atau DNA untuk menghasilkan salinan biologis. Lalu menurut Teresa L., warga setia, cloning adalah proses pembentukan individu dengan susunan genetik identik melalui metode tertentu. Cloning manusia itu dilakukan dengan metode transfer nukleosel somatik atau nuklear transfer. Langkahnya pertama mengambil inti sel ke donor, yang kedua memasukkan inti ke ovum tanpa inti, yang ketiga perangsang sel membelah menjadi embrio, yang keempat embrio ditanam pada rahim induk pengganti, yang kelima metode ini sama dengan proses yang dilakukan pada cloning domba Dolly. Bagaimana rambut bisa digunakan? Selain rambut bisa digunakan dalam upaya menghidupkan kembali seseorang hanya jika masih memiliki akar folikel, karena di bagian itu terdapat sel hidup yang mengandung inti sel dan DNA. DNA ini menyimpan seluruh informasi genetik individu. Proses yang digunakan adalah teknik transfer inti sel atau disebut dengan nuclear transfer, yaitu inti dari sel tubuh diambil lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dihilangkan intinya. Sel tersebut kemudian dirangsang agar membelah dan berkembang menjadi embrio atau blastosit. Lalu ditanam ke rahim induk pengganti hingga menjadi janin. Pada rambut, ilmuwan harus mengekstrak DNA dari folikel rambut dan menggunakannya sebagai donor dalam proses tersebut. Prinsip ini sama seperti pada cloning domba Dolly, namun proses ini sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena DNA pada rambut yang sudah lama itu bisa rusak dan membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Jadi rambut tidak langsung menghidupkan seseorang, melainkan hanya menjadi sumber informasi genetik dalam proses cloning. Bagian tubuh mana saja yang masih dimungkinkan untuk menyimpan informasi tentang seseorang. Jadi bagian tubuh yang dimungkinkan masih menyimpan informasi tentang seseorang adalah semua bagian tubuh yang memiliki sel berinti, sebab inti sel mengandung DNA sebagai pusat informasi genetik. Nah, rambut berakar adalah salah satunya, tetapi selain itu darah putih, kulit, kuku, air liur, tulang, gigi, dan jaringan tubuh lainnya juga dapat digunakan untuk menyimpan DNA. Dalam cloning manusia dijelaskan bahwa teknik cloning hanya membutuhkan sejumlah sel dari bagian manapun dari tubuh seseorang untuk dijadikan donor inti. Hal ini yang berarti selama sel tersebut masih mengandung nukleus yang utuh, maka materi genetik di dalamnya masih bisa untuk dimanfaatkan. Nah, secara biologis DNA di dalam sel berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh instruksi pembentukan tubuh dan sifat-sifat bawaan. Karena itu, tidak hanya rambut yang dapat dijadikan sumber, tetapi juga sumsum tulang, jaringan kulit, bahkan sel dari organ-organ tertentu. Nah, dalam dunia forensik modern, identitas seseorang juga dapat dilacak hanya dari darah kering, serpihan tulang, atau gigi, karena ketiganya masih menyimpan fragmen DNA. Berdasarkan analisis ini, disimpulkan bahwa informasi biologis manusia tidak hanya terletak pada satu organ saja, tetapi tersebar di hampir seluruh sel tubuhnya. Selama inti sel belum hancur total, maka identitas genetik seseorang masih dapat diketahui. Selanjutnya, apakah sisa tubuh lama masih bisa digunakan untuk proses cloning? Nah, jawabannya adalah masih mungkin, tetapi dengan beberapa syarat. DNA yang ada di sisa tubuh tersebut harus belum rusak total, tidak terkontaminasi, dan juga disimpan dengan baik. Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa DNA yang sudah lama bisa mengalami kerusakan seperti degradasi, mutasi, atau bahkan pemutusan rantai genetik.
Nah, hal-hal ini bisa mempengaruhi kualitas DNA tersebut. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan proses cloning itu sangat bergantung pada seberapa baik kondisi DNA yang masih tersisa tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke contoh nyata cloning, yaitu domba Dolly. Dolly lahir pada tahun 1996 dan merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning. Prosesnya sendiri dimulai dengan mengambil inti sel dari kelenjar mamae atau kelenjar susu, kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam telur yang sudah dihilangkan intinya. Setelah itu, sel tersebut dikembangkan hingga menjadi suatu blastosit. Tahap terakhir, blastosit ini ditanamkan ke dalam induk pengganti hingga akhirnya lahir menjadi Dolly. Namun, perlu diketahui bahwa dari 277 percobaan, hanya satu yang berhasil. Ini menunjukkan bahwa proses cloning itu sendiri sangat sulit dan juga memiliki resiko yang tinggi. Apakah cloning akan menjadi orang sama? Tentunya hasilnya tidak sepenuhnya sama. Yang sama hanyalah DNA, ciri fisik, sebagian sifat bawaan. Nah, yang tidak akan sama seperti ingatan, pengalaman hidup, emosi, kepribadian, dan cara berpikir. Jadi hasil cloning hanyalah kembaran biologis, bukan orang yang sama persis. Kesimpulannya, menghidupkan kembali sang bintang melalui rambut berarti memanfaatkan DNA untuk proses cloning dengan teknik transfer inti sel. Rambut, darah, kulit, tulang, dan gigi dapat menjadi sumber informasi genetik. Namun, manusia hasil cloning bukanlah orang yang sama, hanya salinan biologis yang identik. Secara genetik, teknologi ini masih sulit dilakukan karena memiliki resiko ilmiah, keamanan, dan etika masih sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.